Akhirnya setelah sepekan peristiwa kecelakaan maut ayah Kristiano pelaku penabrak Argo Avandi hingga tewas di Sleman, Yogyakarta muncul ke publik. Setiabudi Tarigan pun meminta maaf kepada keluarga. Apakah permintaan maaf ini akan mempengaruhi proses hukum yang tengah berjalan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum keluarga Argo Wasingatu Zakia dan juga pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Mbak Zakia, selamat malam Kang Asep. Selamat malam, Mbak Rara. Ya, Baik. selamat sehat selalu. Saya akan ke Mbak Zakia terlebih dahulu. Mbak Zakia, sepekan pasca kecelakaan, ayah dari tersangka Kristiano Tarigan ini muncul ke publik meminta maaf dan mengucapkan duka cita kepada keluarga almarhum ataupun keluarga Argo. Bagaimana sebetulnya respon dari keluarga almarhum dengan adanya permohonan maaf ini? Ya, terima kasih Mbak. Saya kira dalam konteks dalam kasus ini kita harus menghormati keluarga korban ya, yang sejak awal memang merasa perlu untuk menyiapkan mental pasca kematian korban. Jadi trauma dan duka pada saat belum pulih itu biasanya terjadi memang di kematian mendadak, kemudian kehadiran pelaku itu bisa atau keluarga pelaku sangat mungkin untuk membangkitkan trauma korban. Jadi ada retraumatisasi yang kita juga tidak bisa menghilangkan dengan cepat seperti itu. Emosi yang kemungkinan dominan pada saat pertemuan itu harus kita pertimbangkan. Maka kebutuhan akan rasa aman itu kan jadi penting ya. Keluarga korban itu juga membutuhkan rasa aman dan kontrol atas situasi. Jadi jika pertemuan itu dipaksakan bisa munculkan perasaan diintervensi, perasaan tertekan, itu jangan sampai kemudian itu terjadi. Maka kemudian ada hak sebenarnya untuk menolak pertemuan sampai waktu yang kemudian ditentukan. Nah, maka begitu muncul permohonan maaf, yang pasti ini akan tetap menjadi situasi sebagai manusia, itu akan bisa dilihat oleh semua orang, tetapi ini tidak akan mengurangi proses atau menghalang-halangi atau menjadi bagian dari proses peradilan yang hari ini memang dikawal oleh kuasa hukum. Kami kuasa hukum akan terus mengawal proses yang ada dan secara kemanusiaan ini sah-sah saja kalau kemudian dilakukan. Baik, tapi dari tim kuasa hukum ataupun dari keluarga almarhum, apakah kemudian sudah mendengar seluruh pernyataan dari Setiabudi Tarigan atau ayah dari tersangka? Karena kemudian dalam pernyataannya selain mengenai permohonan maaf ataupun pernyataan maaf, juga soal penjelasan kronologis saat peristiwa tabrakan terjadi, Mbak Zakia. Ya, kami dari kuasa hukum hari ini kami melakukan diskusi bersama-sama. Kami sudah melihat itu sangat lengkap. Tadi saya juga baru saja menghubungi keluarga juga dan memastikan proses ini diketahui oleh keluarga. Kemudian dari apa yang diceritakan, kronologis yang diceritakan tentu ini berdasarkan berdasarkan apa yang menjadi persepsi. Saya katakan persepsi karena nanti di persidangan atau saat penyidikan kita sudah semuanya digelar berdasarkan bukti, berdasarkan fakta yang ada, bukti seperti CCTV, bukti penggantian plat nomor. CCTV itu jadi bukti yang sangat penting gitu kan. Nah, ini yang sampai saat ini kami besok Rabu rencananya juga akan pertemuan dengan kepolisian untuk hal ini. Harapannya nanti kita akan tahu, jangan sampai CCTV kemudian dipotong begitu saja. Kita tidak tahu setelah kecelakaan apa yang terjadi. Maka penjelasan seperti itu tidak akan mempengaruhi proses yang memang hari ini memang dalam beberapa hari terakhir akan kami kejar terus supaya kami mengetahui CCTV itu nggak hanya dari satu angle saja, dari angle yang lain juga penting. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bapak pelaku itu tadi benar adanya, semua harus dibuktikan dengan CCTV yang hari ini memang terus-menerus kami kejar. Kami baru mendapatkan satu CCTV dari satu angle saja, itu pun dipotong. Setelah selesai tabrakan itu selesai. Tidak ada kelanjutan seterusnya seperti apa. Beberapa menit kemudian kami terus membutuhkan itu untuk mengetahui apakah benar apa yang disampaikan itu.
Oke, artinya dari tim kuasa hukum baru kemudian mengantongi satu CCTV dan tadi Anda katakan bahwa ini kondisi CCTV-nya tidak utuh seperti itu, Mbak Zakia? Ya, ya betul. Kami mendapatkan itu dari kepolisian. Kami diberitahukan itu pun baru melalui handphone. Kami besok akan bertemu dengan polisi untuk memastikan bahwa ini benar dan kami ingin mendapatkan CCTV itu secara utuh. Juga tidak hanya dari satu angle saja, tapi dari angle yang lain kami membutuhkan hal itu. Baik, saya akan ke Kang Asep terlebih dahulu. Kang Asep, pandangannya ketika kemudian ada ayah dari tersangka kemudian muncul di publik untuk menyatakan permohonan maaf, ini implikasinya akan seperti apa menurut pandangan Anda? Ya, permintaan maaf dalam perkara pidana tidak menyebabkan hapusnya tindak pidana, yaitu yang dilanggar kan undang-undang lalu lintas yang pertama, yaitu menyebabkan meninggalnya korban, ya artinya itu ancamannya tersendiri 310 ayat 4. Nah, dengan dia minta maaf justru menarik gitu kan. Nah, harus telusuri tadi kaitannya dengan adanya perubahan plat nomor di kantor polisi gitu kan. Ya, setelah kejadian. Nah, itu kan menarik juga. Kemudian juga menarik juga tadi yang kita harus cari dokumen elektronik ya CCTV di sekitar itu kan nggak jauh dari kampus kan. Artinya apa, perbuatan itu bagaimana dilakukan oleh pelaku ya, kemudian juga telah dilakukan dan kemudian yang bersangkutan diperiksa di polisi cukup memakan waktu juga. Kenapa harus ada perubahan? Nah, sekarang terakhir dia menyatakan minta maaf. Ada apa? Setelah viral kan jadi rame. Sekali lagi tindak pidananya tidak hapus karena permintaan maaf. Kita sangat hormati permintaan maaf, tapi tidak menyebabkan yang bersangkutan lepas dari tindak pidana anaknya itu. Justru kan harusnya kan, bahwa tidak yang anaknya udah dewasa loh, tidak hanya bapaknya yang bersangkutan. Yang penting kalau bapaknya mungkin bisa nanggung secara material, tapi yang melakukan perbuatan itu kan si tersangka ini yang harus melakukan, harusnya menyatakan ketika dipakai seragam oranye itu. Justru ketika seragam oranye di kepolisian terjadi sesuatu yang menarik bagi saya. Ya, jangankan di kantor polisi, bukan kantor polisi aja kita tidak boleh menggunakan plat nomor ya, untuk kan satu itu. Kedua, kan aneh juga plat nomornya itu jadi lebih dari satu, kan lucu gitu kan. Satu mobil pemilik, tapi plat nomor itu tanda bukti kendaraan, bukti nomor itu lebih dari satu. Itu juga beberapa yang harus ditelusuri lebih lanjut. Ini ada apa? Itu harus dibuka. Jangan sampai ada perbuatan oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan keadaan, karena sering di perkara lalu lintas ini yang menyebabkan luka, menyebabkan kematian ini ya suka diselesaikan secara damai. Artinya ya pada ini kan bukan delik aduan, ini adalah kelalaiannya menyebabkan meninggal atau luka ya, di atasnya 310 itu ada 4 ayat itu yang harus diselesaikan secara hukum, apalagi perbuatan itu dilakukan oleh seorang yang terpelajar dan ternyata diikuti oleh perbuatan yang tidak layak, kemudian juga setelah beberapa hari baru minta maaf. Itu juga mendapat perhatian, harus dibuka ya. Oke, saya akan kembali ke Mbak Zakia. Tadi Kang Asep sudah menyinggung mengenai penggantian plat nomor kendaraan. Mbak Zakia juga kemudian kan akan ke polisi untuk meminta kelengkapan dari tadi dokumen elektronik ataupun CCTV dari berbagai sudut yang kemudian merekam pada saat kejadian. Nah, mengenai penggantian plat nomor, apakah kemudian polisi sudah menjelaskan mengenai peristiwa penggantian plat nomor kendaraan yang menabrak almarhum Argo ini, karena ini kan terjadi di kantor polisi? Ya, ini sebenarnya sejak awal memang kami sudah ada kecurigaan dan sudah saya sampaikan juga pada saat di pers sebelumnya bahwa kami sudah meminta polisi pada saat proses gelar perkara itu ini mesti dibuka. Karena ini sudah ada, media sosial sudah jelas dari F ke B sesuai dengan STNK ini menjadi satu persoalan tersendiri. Dan ini nanti di-split ya kasusnya dipisah dari kasus pokoknya. Dari sana kemudian jadi kita ada kasus yang berbeda. Nah, ini bagian dari satu tidak hanya pelanggaran, tapi ini sudah bagian dari pemalsuan. Ini juga berat. Ini kasus tersendiri. Nah, selain itu, ini adalah cara untuk obstruction of justice, cara untuk menghalang-halangi proses hukum, dan ini saya kira jadi berat dalam proses pidana. Oke, Kang Asep, mengenai penggantian plat nomor dan obstruction of justice, bagaimana kemudian ini akan berdampak pada tersangka sendiri? Apakah ini tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Zakia akan menjadi sebuah kasus tersendiri atau nantinya kemudian akan terkait dengan kasus pokoknya?
Ya, tadi saya katakan tentang kasus pokoknya menyebabkan meninggal di pasal tersendiri. Kemudian juga ya perubahan nomor B sama apa tempat lain dua tiga. Ketiga, nah apa kaitannya dengan tersangka ini? Nah, apakah ada ketersaitannya atau juga pihak-pihak lain? Jadi setidak-tidaknya ya tiga, empat tadi obstruction of justice juga karena menghalang-halangi, karena kan menarik gitu. Ketika dia udah tahuan bahwa dia menabrak menyebabkan meninggalnya korban ya, dan ngapain mesti ganti plat nomornya? Kan di CCTV juga ada nomornya gitu. Ngapain? Perubahannya udah nampak sekali kan, udah disebutin nama-nama itu. Cuman persoalannya di tadi ya, kalau dia punya maksud ya untuk merintangi penyidikan itu perkara tersendiri. Jadi ada beberapa perkara yang akan kelak berlapis ya. Artinya ya bisa jaksa ini menggabungkan atau tersendiri ya, tapi masing-masing pasal akan berdiri sendiri. Satu menyebabkan kematian, satu menghalangi penyidikan, satu kepemilikan kendaraan dengan berbagai plat yang lebih dari satu, itu juga menandakan. Kemudian juga ya, dan serta orang lain tadi yang disebut, ini inisiatifnya siapa gitu, aktor intelektualnya siapa, kenapa harus dirubah? Nah, dirubah tadi kan setidaknya 2 pelanggaran ya, artinya pelanggarannya adalah terhadap lalu lintas kepemilikan kendaraan dengan 2 plat, kemudian juga tentang tindak pidananya itu sendiri, ngapain harus diganti, kenapa harus diubah? Nah, siapa orang-orang ini? Dan yang lebih penting, siapa yang menyuruhnya? Siapa aktor intelektualnya? Ini harus dibuka. Nggak mungkin di kantor kepolisian ya bisa ngerubah yang sudah jelas bahwa pelakunya itu. Dan itu kan setidaknya satu CCTV atau dokumentasi elektronik yang ada di sekitar kampus itu mengetahui pelakunya gitu. Oke, Kang Asep, tapi juga kemudian publik bertanya-tanya karena penggantian plat kendaraan ini terjadi di kantor polisi, bagaimana sebetulnya pengawasan terhadap barang bukti itu sendiri yang ada di kantor polisi? Ya, gini Mbak Rara, kan aneh. Jangankan tapi di kantor polisi, di luar kantor polisi aja nggak boleh. Pemilihan kendaraan berbeda dengan platnya, mengganti dengan plat yang berbeda dan kedua kota yang berbeda. Sekarang dilakukan di kantor polisi gitu. Ini ada apa gitu? Kenapa dilakukan di kantor polisi? Jadi di luar kantor polisi aja nggak boleh. Kenapa dilakukan di kantor polisi? Kalau memang itu nanti membuktikan bahwa kejadian di kantor polisi, nekat banget kan orang melakukan di kantor polisi terhadap pelaku yang telah menyebabkan meninggal dunia, kemudian diubah nomornya, maksudnya apa gitu diubah? Toh tanpa diubah pun dia udah ketahuan pelakunya. Cuman dengan diubah ini ya tadi sih cari ya, maksudnya apa ini? Kalau tadi lalu lintas kelalaian menyebabkan meninggal, justru ini adalah kesengajaan ya. Kesengajaannya justru nanti ancamannya kalau dilarikan ke justru arahnya untuk menghalangi proses penyelidikan itu akan berabe hukumannya. Oke, baik. Terakhir ke Mbak Zakiah, dari tim kuasa hukum korban ataupun tim kuasa hukum keluarga sendiri, apa langkah selanjutnya? Ya, pertama saya kira memang kita terus mengawal proses ini karena itu hak dari korban, dan kami sudah menerima SP2HP ya, yang ini juga kami pertanyakan juga karena SP2HP seperti biasa itu Pak Asep singkat begitu. Ada penerbitan sprindik, pemanggilan siapa yang dipanggil juga tidak dijelaskan. Nah, kami masih pertemuan akan mengadakan dengan kepolisian salah satunya untuk itu, sehingga proses transparansi ini akan dari awal memang kita kawal terus, kita jangan sampai kecolongan. Dan terkait dengan proses, kalau misalnya nanti itu di-split, maka kami akan ada kuasa hukum yang tentu saja berbeda dengan dalam proses ini, dan kemudian kami memang akan menghubungkan. Jadi kalaupun kemudian itu di-split, tadi akan dihubungkan apa sih sebenarnya hubungan antara orang yang mengganti itu dengan proses yang saat ini sedang kami kawal sebagai kuasa hukum dari keluarga korban. Dan pertemuan dengan kepolisian juga penting kita lakukan untuk menindaklanjuti proses yang ada yang tidak jelas, sehingga semuanya akan menjadi terang benderang sejak awal. Dan terakhir saya kira yang juga penting, jangan sampai kemudian ketika sudah permohonan maaf, ini keluarga korban sudah merasa terganggu dengan beberapa orang yang mendatangi keluarga korban, dan saya kira banyak pihak harus menghormati keluarga korban, karena bagaimanapun juga secara psikologis trauma itu tidak cukup ya 1-2 jam diselesaikan, 1-2 hari diselesaikan. Maka ini sekaligus memohon banyak pihak jangan sampai kemudian merecoki keluarga korban. Kami sedang melakukan pengajuan ke Lembaga Perlindungan Saksi Korban juga untuk agar tidak ada yang merecoki keluarga korban dari manapun juga, terutama dari pihak yang memang diutus oleh, yang mengaku diutus oleh dari keluarga tersangka. Nah, ini saya kira penting, dan sampai saat ini kami
sedang mencari siapa sebenarnya kuasa hukum yang asli. Kami memang sedang meminta surat kuasa karena ada beberapa kuasa hukum juga yang menghubungi kami, sehingga saya kira kasus ini jadi kompleks ya. Ada banyak hal yang berada di luar peradilan yang itu memang harus diselesaikan. Demikian. Baik. Kita kawal bersama transparansi proses hukum dari kasus ini. Terima kasih Mbak Zakia dan juga Kang Asep telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.